يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'iidan lil muslimin wa harrama 'alaihim fihi as-siyam. ونزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نحمده ونشكره على كمال إحسانه وهو ذو الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو بكل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. وأصلي وأسلم على القائد والقدوة محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وذريته ومن دعا إلى الله بدعوته ومن جاهد في سبيل الله حق جهاده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita berkumpul di tempat ini dengan keinginan yang sama, yaitu menunjukkan rasa syukur dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya yang tidak akan pernah sanggup kita menghitungnya. Dan nikmat terbesar yang senantiasa akan kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Tanpa nikmat tersebut, kita tak akan berada di jalan yang lurus ini, jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, dan jalan kemenangan. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, segenap sahabatnya, dan kaum muslimin yang taat kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, saat adzan maghrib pertama di hilal bulan Syawal kemarin berkumandang pula takbir, tahmid dan tahlil dari jutaan umat Islam di seluruh jagat raya, pertanda bulan Ramadan telah berlalu dan ini adalah hari raya kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali merayakan Idul Fitri pada tahun kedua Hijriah setelah perang Badar. Pada tahun itu Rasulullah dan para sahabatnya merayakan dua kemenangan sekaligus, yaitu keberhasilan mengalahkan kaum kafir pada perang Badar sekaligus kemenangan dalam melawan hawa nafsu selama sebulan saum Ramadan. Nabi dan para sahabat menegakkan salat Idul Fitri dalam kondisi badan penuh luka,
pasca perang Badar. Dan saat itu Rasulullah merayakan Idul Fitri dalam keadaan letih. Saking letihnya Rasulullah sampai bersandar kepada Bilal ketika berkhutbah. Pada hari raya Idul Fitri, Rasulullah memerintahkan kepada pengikutnya untuk menghadiri salat Idul Fitri. Dan hukumnya sunnah muakkad. Sebelum berangkat, Rasul mandi dan memakai baju yang paling bagus. Menurut Ja'far bin Muhammad, Rasul selalu memakai burdah hibarah, yaitu sejenis pakaian buatan dari Yaman. Beliau juga memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengenakan pakaian bagus dan wangi-wangian yang terbaik. Untuk muslimah agar memakai wangi-wangian sekedarnya saja, agar tidak terjerembab kepada dosa. Sebelum berangkat, Rasul tak lupa makan terlebih dahulu. Saat pagi sebelum berangkat salat Id, Rasulullah makan beberapa biji kurma. Idul Fitri menandakan berakhirnya bulan Ramadan yang kita cintai. Ramadan yang berakhir memberikan kita kepada dua kondisi. Kondisi yang pertama, kita bersedih karena bulan yang agung dan penuh kemuliaan itu telah selesai. Bulan yang di dalamnya pahala digandakan telah pamit meninggalkan kita. Bagaimanapun kita tidak bisa menjamin diri kita dapat bertemu kembali pada Ramadan yang akan datang. Telah kita saksikan jika dalam bulan Ramadan kali ini saja banyak kaum muslimin, baik itu saudara kita, tetangga kita, karib kerabat kita dan lain-lain, telah wafat dan tidak dapat menyelesaikan Ramadannya sampai akhir. Perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, marilah jamaah kita kosongkan pikiran kita sejenak. Marilah kita ingat orang-orang yang kita cintai dalam hidup ini. Kenanglah ayah dan ibu kita, kakek nenek, suami istri, kakak dan adik, anak-anak, tetangga, teman atau siapapun mereka yang pada hari ini tidak berada di samping kita. Kapankah kita bisa bersama dengan ayah dan ibu kita seperti pada lebaran-lebaran yang lalu, memeluk dan menyambut uluran tangan kita dengan kasih sayangnya? Kapankah kita bersama lagi dengan kakek dan nenek yang pada lebaran lalu masih mencium kita? Kapan kita bisa bersama kakak atau adik kita yang pada lebaran-lebaran lalu berbagi gelak tawa bahagia bersama kita? Kemanakah tetangga, sahabat yang lebaran lalu masih sempat menyelami kita, mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri? Ya Allah, hari ini mereka tidak dapat berlebaran bersama kami. Tidak bisa kami ulurkan tangan kami untuk meminta maaf atas kesalahan-kesalahan kami kepada mereka. Tidak bisa kami berkumpul dengan mereka karena kami sedang berada di perantauan. Tetapi kami mohon ya Allah, masukkanlah rasa bahagia kepada mereka. Jika di antara mereka ada yang sudah mendahului kami, harumkanlah kuburan mereka dengan wangian doa-doa kami. Sampaikanlah salam kami tulus kepada mereka. Ringankan beban mereka di alam kubur. Hadirin rahimakumullah. Lalu kondisi yang kedua adalah tentu kita bersyukur, bahagia karena kemenangan tiba. Tentu saja kemenangan untuk mereka yang sukses dalam memuliakan bulan Ramadan dan memaksimalkan waktu selama Ramadan untuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan dari melawan haus dan lapar dan juga hawa nafsu kita. Hadirin rahimakumullah. Di Indonesia, Idul Fitri identik dengan baju baru, THR, mudik, menabuh beduk, takbiran keliling, saling memberi ucapan bingkisan, halal bihalal, dan sebagainya. Namun, di balik semua itu, setidaknya ada 5 makna dan hikmah Hari Raya Idul Fitri yang harus kita ketahui. 5 makna itu adalah, yang pertama, makna fitrah atau suci. Sebagaimana namanya, Idul Fitri berarti kita kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Apabila kita sudah memaksimalkan segala potensi kita dalam bertakar kepada Allah
selama bulan Ramadan, baik itu puasa, qiyamul lailnya, tadarus Qur'annya, zakatnya, dan amal-amal baik lainnya, insya Allah kita layak untuk mendapatkan ampunan Allah. Dan tentu saja kita kembali dalam kefitrahan atau kesucian. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan keikhlasan, maka dosanya di masa lalu pasti diampuni. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Kalau kita sering ke pom bensin, mungkin kata petugasnya mulai dari nol ya Pak. Begitu juga diri kita saat Idul Fitri tiba. Jika ibadah saum Ramadan kita diterima, maka seumpama kertas yang masih kosong dan bersih, tidak ada coretan di atasnya. Tentu saja dalam momentum tersebut kita harus merenung dan merencanakan amal kita ke depannya. Jangan sampai selesai Ramadan iman kita melemah, ketakwaan kita kembali lobet lagi, dan jangan sampai kita kembali pada kemaksiatan dan dosa-dosa. Untuk itu marilah kita jaga ibadah dan amal soleh yang selalu kita lakukan pada bulan Ramadan, agar senantiasa diri kita berada pada kesucian dan ketakwaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah hikmah dan ketauhidan. Dalam menyambut Idul Fitri, disunahkan bagi kita untuk banyak mengumandangkan takbir, tahlil, tasbih dan tahmid sebagai bentuk tauhid kita kepada Allah. Banyak orang-orang muslim yang lalai dalam hal ini. Sering kita saksikan di akhir Ramadan, banyak kaum muslimin yang menghabiskan waktunya untuk berdesak-desakan di pasar-pasar, untuk berbelanja aneka kebutuhan, berdesakan di jalan-jalan untuk mudik. Syukurnya sekarang dibatasi, maupun pergi ke tempat-tempat berbelanja. Hal tersebut bukanlah hal yang salah, namun sesungguhnya hal tersebut adalah hal yang kurang layak dilakukan di akhir Ramadan, saat-saat akan berpisah. Akhir Ramadan seharusnya mengantarkan diri kita untuk lebih dekat lagi dan lebih mesra kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menghabiskan sisa Ramadan dengan memuji Allah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Qur'an dalam Al-Baqarah ayat 185. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya puasa Ramadan, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas hidayahnya yang diberikan kepadamu, dan supaya kamu lebih bersyukur. Oleh karena itu, selepas Ramadan ini kita harus terlahir kembali menjadi pribadi-pribadi muslim dan muslimah yang baru, yang lebih murni tauhidnya, lebih kokoh imannya, dan lebih istimewa ketakwaannya. Dan marilah kita wujudkan kehidupan yang lebih islami dan lebih baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan keluarga dan masyarakat pada umumnya. Itu yang kedua. Makna yang ketiga adalah makna hikmah, bahagia, dan syukur. Makna dari kata Id adalah hari raya, dan hari raya identik dengan sukacita dan rasa bahagia. Dan setiap hari raya yang kita rasakan adalah kebahagiaan dan kegembiraan. Bergembira karena kita berhasil melewati bulan Ramadan dengan penuh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, hari Idul Fitri juga harus membuat kita menjadi insan yang bersyukur karena telah dipertemukan kembali kepada hari yang mulia dan dalam keadaan sehat walafiat. Lebih-lebih apalagi THR sudah cair, baju baru beli, opor sudah kecium baunya, kue di toples sudah komplit, sempurnalah sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian makna yang keempat adalah hikmah kebersamaan.
dan persatuan. Ramadan adalah bulan istimewa. Hal ini ditambah dengan suasana kebersamaan dan kekeluargaan yang menyertainya dalam berbagai kegiatan seperti buka puasa, sahur, tarawih, iktikaf, dan zakat fitrah bersama. Dan terakhir adalah merayakan Idul Fitri dengan bersama-sama juga. Di hari Idul Fitri, kita saksikan semua orang datang ke lapangan atau ke masjid-masjid untuk melaksanakan sholat Id. Selesai sholat Id, ada yang melanjutkan untuk bersilaturahmi, ziarah kubur, atau berkumpul dengan keluarga untuk makan bersama. Dan saat sholat Idul Fitri, kita rasakan animo orang ingin pergi untuk melaksanakan sholat jamaah menjadi meningkat. Bahkan sholat Idul Fitri adalah sholat berjamaah yang jamaahnya paling banyak dimanapun tempatnya dibandingkan sholat fardu maupun sholat Jumat. Kebersamaan dan persatuan tentu saja harus kita rawat meskipun ada perbedaan dalam hal pendapat. Selama Tuhan kita masih sama, Nabi kita masih sama, wajib hukumnya merawat kebersamaan dan persatuan di antara kita. Hadirin rahimakumullah jamaah Idul Fitri, itulah makna yang keempat. Dan terakhir adalah makna yang kelima, hikmah kepedulian. Islam adalah agama yang peduli. Karena itu umatnya selalu menunjukkan rasa kepedulian. Kepedulian itu terlihat mencolok selama bulan Ramadan, di mana semangat berbagi, berinfak, bersedekah, dan berzakat begitu indah menghiasi hari-hari selama Ramadan. Dan yang paling khas dari Idul Fitri adalah zakat fitrah. Setiap muslim yang balik maupun yang belum balik diwajibkan membayar zakat fitrah untuk disalurkan melalui amil kepada para mustahik, yaitu fakir, miskin, hamba sahaya, gharimin, mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam, fisabilillah atau pejuang di jalan Allah, ibnu sabil atau orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, dan amil. Dan selain kita peduli dengan tetangga dan masyarakat kita pun harus peduli dengan Islam dan muslimin di belahan bumi manapun. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang mukmin itu dimanapun berada adalah bersaudara. Jadi kita juga harus peduli dengan umat Islam dimanapun, termasuk di bumi para nabi, yaitu Palestina dan Al-Aqsa. Lebih-lebih Al-Aqsa merupakan masjid yang menjadi kiblat pertama umat Islam. Dan nama Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah nama masjid yang diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 1 sebagai tempat Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, dan kini masjid itu ingin dirobohkan oleh Zionis Israel. Masjid itu setiap harinya terus mendapatkan serangan, dinistai oleh penjajah Israel, para pemukim dan para rabi-rabi Yahudi, serta jamaah salatnya ditakut-takuti dengan bunyi rentetan suara mesiu. Maka dari sini kita mengecam keras sebagai umat Islam ketika hari Senin kemarin di Ramadan terakhir, tentara Zionis Israel menyerang secara brutal kepada umat Islam yang tengah beribadah di Masjidil Aqsa, merampas rumah-rumah warga Palestina secara paksa dan diganti dengan pemukiman Yahudi, sehingga lebih dari 300 warga Palestina terluka dan sekitar 20 orang termasuk anak-anak tewas syahid. Yang ini berarti bertentangan dengan berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB. Kita umat Islam meminta kepada PBB, meminta kepada Komnas HAM Internasional, juga meminta kepada pemerintah Republik Indonesia tercinta untuk bersama negara-negara OKI lainnya untuk mengambil langkah tegas untuk menyelamatkan Al-Aqsa yang oleh UNESCO diakui sebagai warisan budaya dunia. Kita juga mengajak kepada segenap umat Islam untuk memanjatkan doa agar Allah menolong kaum muslimin di sana dan menganugerahkan kemerdekaan kepada Palestina. Hadirin rahimakumullah, demikianlah setidaknya 5 makna dan hikmah Idul Fitri yang harus kita sadari. Barakallahu li wa lakum
ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Marilah di khutbah yang kedua ini kita berdoa bersama memohon ampun pada Allah agar mengampuni dosa kita yang lalu, dosa kedua orang tua kita, menerima ibadah Ramadan kita, memberikan kesehatan kepada kita, dan menolong kaum muslimin dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu bil Islam, walakal hamdu bil iman, walakal hamdu bil Quran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad, Sayyidil Anbiya, qudwatina fi syukrin ala an-na'ma, was sabri ala al-bala, fi thabati 'inda al-adha, wa fi taqarrubi ilaika wal ilja. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhussu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami yang menggunung ini, dosa kami yang diperbuat sejak akil balik hingga saat ini. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah segala kesalahan dan kelalaian kami yang tak terhitung banyaknya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya Allah, ampunilah dosa orang tua kami, saudara kami, para pemimpin kami, tetangga kami, guru-guru kami. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah, ya Rahman, begitu banyak nikmat yang Engkau berikan, namun tidak pandai kami syukuri. Maka bimbinglah kami agar menjadi manusia yang pandai bersyukur. Ya Allah, ya Rahman, Ramadan adalah nikmat-Mu yang agung. Namun kami tidak tahu apakah masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali kepada Ramadan yang akan datang. Izinkanlah kami bertemu kembali pada bulan Ramadan yang akan datang. Ya Allah, kami sadar bahwa bulan Ramadan kali ini kami belum maksimal. Banyak waktu kami yang sia-siakan, banyak amal yang kami tinggalkan. Ampunilah kami ya Allah, meskipun ibadah kami sedikit ya Rabb, meskipun kualitasnya rendah ya Rabb, terimalah itu. Jadikanlah pemberat amal baik kami di yaumil mizan nanti. Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iyyah, fa in ja'altahu faj'alni marhuman wa la taj'alni mahruman. Ya Allah, janganlah Kau jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan Ramadan terakhir dalam hidupku. Jika Engkau menjadikannya sebagai Ramadan terakhirku, maka jadikanlah aku sebagai orang-orang yang Engkau sayangi. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna,
وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Ya Allah, perbaikilah agama kami untuk kami, karena ia merupakan benteng kami, urusan kami. Perbaikilah dunia kami untuk kami, yang ia menjadi tempat hidup kami. Perbaikilah akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian kami sebagai kebebasan bagi kami dari segala kejahatan. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu, dan berikan ketaatan kepadamu yang mengantarkan kami surgamu, ya Allah. Dan anugerahkanlah keyakinan yang akan menyebabkan ringan bagi kami segala musibah di dunia ini. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Ya Allah, anugerahlah kepada kami kenikmatan melalui pendengaran, penglihatan dan kekuatan selama kami masih hidup, dan jadikanlah ia warisan bagi kami. Dan jangan Engkau jadikan musibah di atas kami dalam urusan agama kami, dan janganlah Engkau jadikan dunia ini cita-cita kami terbesar dan puncak dari ilmu kami, dan jangan jadikan berkuasa atas kami orang-orang yang tidak mengasihi kami. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din wajma' kalimatal muslimina 'alal haqq ya rabbal alamin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin, hinakanlah kesyirikan dan kaum musyrikin, hancurkanlah musuhmu, musuh agamamu, himpunkanlah kalimat kaum muslimin di atas kebenaran. Wahai Rabb semesta alam, Allahumma a'idil masjidil aqsa ila rihabil muslimin, Allahumma tahhirhu minal yahudi al-ghasidin, Allahumma alaika bihim fa innahum la yu'jizunak ya qawiyyu ya matin. Ya Allah, kembalikanlah Masjidil Aqsa ke haribaan kaum muslimin, sucikanlah ia dari tangan-tangan Yahudi bangsa perampas. Ya Allah, mereka itu sepenuhnya berada dalam kekuasaan-Mu, tidaklah mungkin mereka melemahkan-Mu, wahai yang maha kuat lagi maha perkasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal a'idin wal faizin. Taqabbal minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.